Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bahan, ya, bagaimana mengendalikan, menentukan biayanya berapa, lalu bagaimana merencanakan. Ya. Ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana sistem untuk pembelian dan penggunaan barang. Yang kedua, menentukan komponen-komponen dari biaya untuk memperoleh bahan, menghitung Economic Order Quantity atau EOQ, menghitung order point, menghitung safety stock, kemudian menjelaskan ABC plan dalam pengendalian biaya. Ya. Nah, ada banyak dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan yang meliputi berbagai tahap. Ya. Pada tahap awal, tentu saja ada yang disebut routing untuk setiap produk. Ini isinya kebutuhan bahan apa dan urutannya dalam menggunakan barang tadi dalam proses produksi. Ya. Ini untuk setiap produk atau variasinya. Yang menentukan adalah engineer. Nanti rincian barang yang diperlukan itu disebut bills of materials. Lalu yang kedua, yang namanya anggaran produksi, tentu saja salah satu di antaranya berkaitan dengan kebutuhan bahan, ya. Disusun berdasarkan ini tadi routing dan bills of materials. Lalu apabila diperlukan ketika jauh sebelum dipakai biasanya barang tadi akan dibeli. Sebelum dibeli biasanya pihak yang membutuhkan itu akan menginformasikan kepada purchasing agent berapa kuantitasnya dan barang apa dalam formulir yang disebut purchase requisition atau permintaan pembelian. Kemudian bagian pembelian menerbitkan purchase order yang seperti kontrak untuk mendapatkan barang yang dibeli. Lalu bagian penerimaan, ya biasanya di gudang akan memeriksa barang yang sampai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan menyiapkan laporan penerimaan barang atau receiving report. Ketika barang diminta dari gudang untuk ke bagian produksi atau unit yang membutuhkan, maka dikeluarkan dokumen yang disebut materials requisition. Lalu di gudang sendiri akan ada catatan terkait dengan barang masuk, barang keluar, dan saldo, yang biasanya dengan pendekatan perpetual yang disebut materials record cards. Proses lengkap mulai barang direncanakan, dibeli, diterima, dan disimpan melibatkan banyak pihak. Ya. Yang pasti ada pihak yang meminta, dia menerbitkan purchase requisition, ada purchasing department yang akan membeli, ada vendor yang akan memasok, ya. Kemudian ada receiving department yang akan menerima, ya. Bila perlu mungkin akan minta inspection department kalau barangnya sangat spesifik, lalu disimpan. Ya. Semua dokumen itu akan mengalir ke bagian akuntansi, ya. Dan ada di akuntansi ada yang nanti melakukan pencatatan atas persediaan ini, jadi antara yang mencatat sama menyimpan terpisah. Lalu nanti kalau sudah semuanya lengkap dan pembeliannya valid, maka diserahkan kepada bendahara untuk pembayaran. Ini secara keseluruhan proses pada pembelian, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran material. Pembelian material. Pada organisasi besar biasanya yang membeli adalah purchasing department, ya, dan biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan. Tapi kalau kecil mungkin kepala bagian atau supervisor punya kewenangan untuk membeli barang yang diminta. Harus ditulis kebutuhannya, ya, untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembelian tadi. Nah, kita lihat apabila departemen pembelian yang membeli, maka dia akan menerima yang disebut purchase requisition terhadap bahan, supplies, atau equipment yang dibutuhkan. Lalu purchasing department juga akan punya data yang lengkap, siapa vendor yang bisa memasok, berapa harganya, shippingnya bagaimana, dan schedule pengirimannya. Lalu mereka juga akan menyiapkan dan mengirimkan purchase order
Lalu tugas yang terakhir adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pelaporan terkait purchasing, receiving, dan juga untuk kebutuhan accounting department. Kadang-kadang juga pada beberapa organisasi, purchasing department itu juga dapat diberi kewenangan untuk menyetujui pembayaran faktur dari vendor. Ini memiliki kelebihan bahwa faktur yang dibeli itu pasti dicek dan datanya berasal dari departemen pembelian. Jadi antara barang yang diterima dengan barang yang ketika dipesan itu bisa dicocokkan. Tapi tentu saja kelemahannya adalah pengendalian kontrolnya akan kurang. Kenapa? Karena individu yang sama yang memesan kemudian menyetujui faktur. Jadi ada kemungkinan bisa melakukan pembelian fiktif. Tentu saja audit invoice, approval, dan sebagainya diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi ada terkait dengan harga, diskon, delivery term, dan juga account number yang akan dibebankan. Bagaimana dengan pembelian supplies, service, dan repairs? Nah, langkah dalam pembelian bahan dapat digunakan juga untuk supply, service, dan repairs. Biasanya ada purchase requisition, purchase order, receiving report, sesuai dengan kebutuhan dari bagian atau bidang tadi. Jadi kalau misalnya bagian accounting perlu kertas, maka minta pembelian kertas ke purchasing department, kemudian menyiapkan purchase order, kemudian mengirimkan. Kalau ada kebutuhan langganan majalah atau koran atau membership juga sama. Untuk repair biasanya ada kontrak tahunan, sehingga kalau ada kerusakan bisa langsung diproses. Jadi tidak perlu dalam setiap ada kerusakan diminta purchase requisition dan sebagainya. Jadi ini bisa langsung. Tetapi tentu saja biasanya department head atau employee minta persetujuan untuk menservis ini supaya bisa cepat ini. Jadi di sini ada yang disebut blanket purchase order. Yang penting pokoknya setiap ada kerusakan-kerusakan seperti ini bisa langsung diproses tanpa harus ada proses formal. Nanti begitu selesai dikerjakan maka akan diberikan tagihan. Kemudian klien akan melihat cocok enggak, kemudian meminta persetujuan dari departemen yang meminta perbaikan tadi, benar enggak, lalu invoice-nya disetujui. Nah, formulirnya apa saja? Ada yang namanya purchase requisition, Purchase requisition ini biasanya berasal dari gudang, atau yang kedua clerk, yang melakukan pencatatan atas persediaan. Kalau dia punya ini, persediaan akan habis, jadi bisa juga dari bagian accounting atau dari penjaga gudang ketika melihat bahwa barang sudah perlu diorder, ada pada ordering point tertentu. Lalu bisa juga pegawai pada research, engineering, atau departemen lain yang membutuhkan barang secara khusus, atau pakai komputer program. Nah, yang asli itu disimpan pemilik, yang salinan pemilik yang asli dikirimkan ke departemen yang akan melakukan pembelian. Bisa dalam bentuk elektronik, bisa dalam bentuk kertas biasa, Kalau sudah standar, biasanya hanya stock number saja yang disebutkan, kemudian purchasing agent akan mencari sumbernya dari mana dan berapa kuantitasnya. Untuk yang permintaan non-standar, informasinya lengkap, Bisa saja blueprint, katalog number, berat, dan sebagainya. Karena untuk memberikan kepastian kepada bagian pembelian bahwa mereka tahu barang apa yang dibutuhkan. Lalu bagian pembelian biasanya mengeluarkan purchase order. Ini ditandatangani oleh pejabat yang terkait yang punya otorisasi untuk melakukan itu, Dan ini semacam otorisasi kepada vendor untuk menyediakan bahan pada sejumlah yang diminta, Nah, bisa juga purchase order-nya itu form yang disediakan oleh vendor, Nah, biasanya sih khusus nggak seperti itu. Untuk kebutuhan akuntansi, purchase order harus dikeluarkan untuk setiap pembelian, Tidak boleh ada yang tidak dikeluarkan. Nah, biasanya dikirim melalui telepon atau melalui surat, Bisa juga lewat surat atau ini. Nah, nanti isinya adalah kebutuhan barang yang diminta, syaratnya, harga, dan instruksi pengirimannya. Nanti dikirimkan ke vendor akan menandatangani bahwa
menerima dan akan memenuhi order tersebut. Nanti bisa juga data ini kalau di perusahaan yang besar itu sudah semuanya secara elektronik, jadi tidak ada lagi yang menggunakan kertas. Bagian penerimaan memiliki tugas untuk membongkar barang yang diterima, membandingkan dengan kuantitas yang ada pada packing list, lalu membandingkan dengan purchase order-nya, ya, cocok tidak, menyiapkan laporan penerimaan barang, kemudian memberitahukan kepada departemen pembelian kalau ada perbedaan, dan menyiapkan pemeriksaan secara rinci bila diperlukan. Ya. Kemudian memberitahukan kepada bagian pengangkutan atau bagian pembelian bahwa ada yang rusak dalam perjalanan. Terus yang terakhir tentu saja mengirimkan barang ke lokasi yang tepat. Nah, biasanya laporan yang dibuat ini berisi purchase order-nya, akun yang akan dibebankan, nama vendor, rincian terkait dengan transportasi, kuantitas, dan jenis barang yang diterima. Itu juga menyediakan semacam ruang bagi departemen yang akan memeriksa secara khusus ya sebelum memutuskan menolak atau menerima barang yang diterima tadi. Jika tidak segera diterima, biasanya receiving department akan menyimpan satu kopi ya dan mengirim yang lainnya ke purchasing department untuk menyatakan bahwa barang sudah diterima. Sisa kopi yang lainnya diserahkan ke inspection department yang nanti akan mendistribusikan setelah pemeriksaan selesai. Ketika pemeriksaan selesai, satu kopi ke akuntansi, nanti akan ditandingkan dengan purchase order-nya dan vendor's invoice, sehingga invoice bisa dibayarkan. Salinan lain akan dikirim ke bagian yang memerlukan, misalnya material control, production planning, satu kopi nanti akan dikirimkan ke bagian gudang. Ya, ini juga bisa dilakukan secara elektronik. Kemudian, dalam pengendalian pembayaran, maka invoice approval itu menjadi yang paling penting. Tugasnya adalah membandingkan bahwa barang yang diterima ya sama dengan barang yang dipesan, sehingga pembayaran dapat dilakukan. Ya. Ketika barang sampai di bagian penerimaan, biasanya fakturnya sudah diterima dan ini langsung ke bagian accounting. Ya. Jadi satu salinan invoice dan satu salinan purchase order di accounting. Nah, accounting tinggal menunggu penerimaan barang. Jika ketiga-tiganya cocok, ya, maka invoice clerk akan menyetujui ya dan menyiapkan voucher. Kita ingat sistem voucher di tingkat 1, lalu voucher di jurnal, ketika tanggal jatuh temponya, voucher tadi dibayarkan. Ini juga bisa menggunakan pendekatan atau model untuk pembelian dengan menggunakan data elektronik di mana tidak membutuhkan formulir-formulir tadi. Untuk mereview materi sampai pada bagian ini silakan mengerjakan question 1, 2, dan 3 bab 9 buku Carter. Cost atau biaya dari barang yang dibeli itu yang jelas adalah harga faktur, ya, kemudian beban transportasi. Lalu yang tidak begitu kelihatan adalah yang disebut acquisition cost. Itu semua biaya yang kita keluarkan untuk melakukan fungsi pembelian, penerimaan, membongkar, memeriksa, memastikan, ya, mengamankan, kemudian menyimpan dan membukukan. Ya. Biasanya ini kalau bisa di-adjust ke faktur, tetapi karena biasanya sangat sulit dan benefitnya tidak setinggi cost-nya, maka umumnya untuk biaya-biaya seperti ini dicatat atau dilaporkan sebagai factory overhead. Jadi material hanya dicatat sebesar harga faktur ditambah dengan biaya transportasi. Purchase discount, trade discount dikeluarkan, biasanya tidak dimasukkan ya. Purchase discount untuk yang cash discount umumnya dimasukkan sebagai pengurang dari biaya persediaan. Biaya angkut juga sama, bisa dibebankan atau kadang-kadang dicatat sebagai akun terpisah ya, yang nanti baru dibebankan secara khusus ketika
barang dipakai ya. Tapi pada umumnya freight itu, ongkos angkut itu akan menyesuaikan atau akan menambah harga atau biaya dari bahan secara proporsional. Ya. Misalnya kita menetapkan biaya angkut secara keseluruhan sekitar 8%. Ya, jadi nanti untuk semua biaya bahan, harga belinya kita tambah 8% dari harga beli untuk biaya angkut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membebankan ke faktur ya. Jadi setiap ada faktur, kemudian kita tahu total biayanya, baru kita tambahkan di situ sebagai tambahan dari total biaya tadi. Seperti yang saya katakan tadi bisa juga freight in nanti masuk ke factory overhead ya, sebagai bagian dari indirect cost. Pendekatan ketiga adalah memasukkan freight in itu ke dalam factory overhead rate, kemudian nanti dibebankan ke factory overhead control. Ya. Nah, bagaimana membebankan acquisition cost? Ya, sangat tergantung. Kita bisa juga menggunakan dengan model tarif ya. Misalnya untuk purchasing department, tarifnya biasanya per dollar purchase, ya, ini rumusnya. Lalu untuk receiving itu biasanya per jumlah barang yang diterima. Untuk material penyimpanan biasanya tergantung apakah per jumlah barang atau per item atau per volume atau per harga jual. Lalu untuk akuntansi biasanya dicatat per transaksi. Ya. Nanti ketika barang digunakan diminta, maka kita bisa menghitung berapa applied-nya. Ya. Ini apabila kita ingin mendapatkan yang sangat detail. Ya. Nah, kalau ada sisa antara aktual dengan applied tadi, maka akan di close ke cost of goods sold atau di prorata ke cost of goods sold dan ending inventory. Persis seperti ini, factory overhead. Untuk pajak di Amerika Serikat itu biasanya semua biaya perolehan ya, termasuk di dalamnya mungkin ada rework, scrap, spoilage, procurement, warehousing dan sebagainya. Nah, diskos biaya ini dapat dikapitalisasi untuk pelaporan keuangan sekaligus juga untuk pelaporan pajak. Nah, biasanya penyimpanan dilakukan di tempat yang aman ya, orang tidak gampang keluar masuk dan dijaga di gudang yang baik dengan kadang-kadang barang tertentu dengan sangat sangat secure ya, atau perlu pendingin dan sebagainya ya. Sehingga untuk penyimpanan pun ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ketika barang diterbitkan, dikeluarkan, maka pasti ada kebutuhan yang disebut material acquisition, kita sudah bahas sebelumnya. Berdasarkan permintaan bahan itu tadi, maka penjaga gudang dapat mengeluarkan barang ya, dan siapa yang bisa meminta ini bisa saja production control clerk di pabrik, department head, supervisor, atau siapapun yang memang membutuhkan barang tadi dan punya kewenangan untuk meminta barang. Barang kemudian dikeluarkan dari gudang ya, bersama dengan itu catatannya. Ini sudah kita bahas semua di job order costing, cost of production report, maupun kita membahas factory overhead. Ini juga bisa menggunakan data elektronik untuk memprosesnya. Kemudian ada tadi bill of materials, itu rincian barang yang diperlukan untuk satu job atau production run tertentu. Ini biasanya sangat bagus karena akan meminimalkan kesalahan, karena jelas barang yang dibutuhkan untuk setiap produksi apa dan langsung bisa disiapkan daripada harus satu persatu. Ini contohnya yang terkait dengan materials requisition ya. Isi lengkap detailnya silakan dipelajari. Kemudian juga kita paham ada yang material subsidiary record. Kalau banyak sekali jenis bahannya, maka untuk setiap jenis bahan dapat kita buatkan buku pembantu bahan atau material subsidiary record. Ya. Ini nanti akan dicatat, prosesnya sama. Kita sudah belajar di pengantar akuntansi bagaimana melakukan ini secara perpetual. Ya. Itu bagaimana kita
lakukan akuntansi untuk material, ya, bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan pengendalian, bagaimana proses barang di dalam perusahaan, terutama perusahaan yang pabrikasi, itu mengatur semuanya. Dan seperti kalian lihat, sangat kompleks, sangat rumit, tetapi semuanya memiliki pola yang sama, yang tujuannya untuk memastikan dan mengendalikan barang sehingga tidak ada kerugian-kerugian atau kehilangan-kehilangan. Untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, silakan kerjakan question 4 dan 5, exercise 1 dan problem 1, bab 9 buku Carter. Selamat mengerjakan. Sekarang kita pelajari model-model kuantitatif dalam persediaan. Persediaan memiliki peran sebagai bantalan antara produksi dengan konsumsi dari suatu barang. Persediaan ada dalam berbagai bentuk, bahan yang akan diproses, barang setengah jadi, barang jadi, baik di perjalanan, di gudang, maupun di outlet-outlet retail. Dan kita perlu tahu berapa sebaiknya jumlah persediaan yang kita minta atau yang kita sediakan atau yang kita miliki supaya dia tidak menghabiskan uang banyak. Jadi karena setiap ada tambahan persediaan pasti memerlukan biaya. Nah, kita mulai dari satu yang disebut material planning material requirements atau merencanakan kebutuhan bahan. Nah, sebenarnya ini ada dua faktor yang terkait di sini. Yang pertama kuantitas dan kapan kita membeli bahan. Ya. Untuk menentukan hal tersebut, kita harus memperhitungkan dua hal yang saling berlawanan. Yang pertama adalah biaya untuk memiliki persediaan, dan yang kedua adalah biaya kalau persediaan kita tidak cukup. Ini contoh beberapa biaya, bisa kalian pelajari nanti, ya, biaya untuk memiliki persediaan itu apa saja, dan biaya kalau kita kurang persediaannya itu apa. Nah, salah satu model yang kita gunakan yang disebut economic order quantity. Jadi, economic order quantity ini adalah model yang akan menentukan jumlah persediaan yang dipesan setiap saat yang meminimalkan biaya persediaan tahunan. Ya. Kalau perusahaan membeli dalam jumlah besar, cost of carrying-nya dari persediaan itu akan mahal, ya, karena membutuhkan investasi dan persediaan. Tetapi kemungkinan untuk ada masalah akibat kekurangan bahan akan sangat kecil. Tapi kalau persediaan tadi dibeli dalam jumlah kecil, maka harus dilakukan order berkali-kali sehingga biaya ordernya mahal. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan, ya, memesan pada jumlah berapa yang akan meminimalkan atau akan menyeimbangkan antara biaya untuk memproses atau menyimpan bahan dan biaya untuk memperoleh atau mengorder bahan. Ya. Nah, biaya untuk menyimpan persediaan itu biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rupiah atau nilai dolar ini persediaan, ya. Jadi biasanya berapa persen dari nilai persediaan. Apa saja yang ada di situ? Itu semua biaya yang bervariasi terhadap barang yang kita simpan. Jadi fixed cost tidak kita masukkan, ya. Jadi di sini misalnya biaya-biaya yang terkait dengan pengangkutan barang, mungkin terkait dengan kalau ada yang pakai AC, pemakaian AC-nya atau pemakaian pendinginnya, ya, dan sebagainya. Biaya yang sifatnya fix itu tidak kita perhitungkan. Untuk menentukan biaya yang kita tidak memiliki persediaan yang cukup itu agak sulit, tetapi kita bisa menggunakan salah satu yang kelihatan adalah yang disebut biaya memesan, ya. Di sini juga hanya biaya variabel. Biaya fixnya dapat kita abaikan karena dia tidak relevan. Apa saja? Misalnya menyiapkan purchase requisition, purchase order, menerima barang, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita anggap sebagai biaya yang harus kita keluarkan karena kita tidak menyimpan persediaan cukup. Ya. Walaupun hanya biaya variabel itu yang relevan dalam EOQ dan order point, tetapi semua biaya, baik biaya tetap dan biaya variabel harus kita kurangi.
Ya, pendekatan untuk biaya variabel biasanya kita menggunakan dengan pendekatan just in time yang akan dibahas pada bagian lain. Ya. Nah, biasanya pada umumnya cost untuk mengorder itu misalnya mulai dari $10 sampai $200 ya per order, dan biaya tahunan untuk menyimpan persediaan itu bisa berkisar dari 10 sampai 35%. Nah, cara menyelesaikan membuat formula ini adalah dengan persamaan atau model kalkulus ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi economic order quantity atau jumlah pemesanan yang akan membuat semua biaya tadi menjadi minimum adalah akar dari 2 dikali RU itu kebutuhan unit tahunan ya, dikali CO berapa biaya per ordernya, berapa dolar, kemudian dibagi CU cost per unit material ya, berapa persen ya, kemudian dikalikan dengan carrying cost percentage berapa persen. Jadi ini cost per unitnya berapa harganya dikalikan carrying cost-nya. Ini rumusnya. Jadi tinggal kalau dapat semua datanya tinggal kita masukkan rumusnya. Ya. Nah, kemudian dari data tadi maka kita bisa tahu jumlah order yang dipesan adalah RU dibagi EOQ ya, berapa kali kita mengorder. Kemudian yang kedua, berapa ordering cost bisa kita hitung seperti ini, berapa jumlah persediaan rata-rata EOQ dibagi 2. Annual carrying cost-nya CU kali CC kali EOQ dibagi 2. Total cost-nya 2 angka ini, annual ordering cost ditambah annual carrying cost. Ya. Nah, dari dua rumus, jadi sebenarnya rumus di atas itu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kalkulus dari persamaan di sini. Annual cost itu kita buat yang paling minimal dengan menggunakan turunan sehingga diperoleh EOQ sama dengan rumus tadi. Ya. Ya. Ini bagaimana kita mendapatkan rumus EOQ. Bagaimana menyelesaikan kasus dengan EOQ, maka kita dapat contoh berikut ya. Annual requirement 2.400, kemudian cost per unitnya, harga barang bahannya per unit itu 75 sen dolar, ordering cost $20 per order, dan carrying cost-nya 20%. Kita masukkan angkanya, kita peroleh 80. Bagaimana bila ternyata kita memiliki kasus di mana kalau kita membeli dalam jumlah yang lebih besar ada diskonnya? Ya, kita lihat. Ini kita asumsikan ketika kita membeli ini tanpa ada diskon, tanpa ada quantity diskon ya, kita butuh 3.600 unit, cost-nya $1 ya, dan carrying cost-nya 20%, kita dapat 600. Lalu kita tahu bahwa kalau kita memesan ini, kita masukkan quantity diskon, kita dapat data berikut. Kalau 3.600, diskonnya 8%, per ordernya kalau 1.800 6%, dan seterusnya. Jadi diskonnya beda-beda sesuai dengan berapa ukuran pesanan yang kita minta kepada vendor. Nah, cara ini kita tidak bisa menggunakan EOQ, jadi kita menggunakan tabel. Ya. Dari tabel kita masukkan, nanti kita cari mana yang paling rendah. Ya, di sini ternyata yang paling rendah adalah di keempat ya, di kasus yang keempat. Yang pada tingkat diskon 5% atau size order 900 unit yang di sini. Ya. Jadi kita harus menghitung satu persatu dengan menggunakan tabel. Lalu EOQ juga dapat kita gunakan apabila untuk menentukan berapa sih ukuran size untuk production run yang paling optimal ya, yang paling meminimalkan cost tadi. Di sini ada dua yang kita ini. Yang pertama CO-nya ya, itu setup cost, kemudian di sini ini variable manufacturing cost per unit. Jadi tinggal kita ubah ke formula tadi, maka kita bisa masukkan apabila setup cost-nya sebesar $62, kemudian variable manufacturing cost-nya $2 per unit, maka production run yang meminimalkan semua biaya tadi adalah 1.364. Sekarang kita mencoba mencari formula untuk menentukan kapan untuk memesan.
dalam hal ini ternyata tidak mudah karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mengirim barang, yang kedua tingkat mengkonsumsi atas persediaan, yang ketiga safety stock. Ya, jadi 3 hal ini. Nah, menentukan order poin, ya kapan kita memesan akan mudah kalau semua prediksi itu sangat presisi untuk berapa jumlah konsumsi atas persediaan dan lead time-nya. Lead time adalah waktu antara pesanan diserahkan kepada vendor sampai barang diterima dan siap untuk diproduksi, ya. Nah, bagi sebagian besar persediaan ini sangat bervariasi dan paling tidak ada 3 faktor, ya. Kita lihat dalam 3 kejadian. Yang pertama, kalau lead time atau usage, ya, penggunaan atau konsumsi di bawah ekspektasi dalam suatu periode order tertentu, ya, maka barang yang kita pesan datang sebelum barang yang ada habis dikonsumsi, sehingga menambah carrying cost. Tapi jika lead time sama konsumsi atau usage tadi lebih tinggi dari yang diharapkan, maka ada yang namanya stock out, kita kekurangan bahan. Dan ini akan menimbulkan banyak biaya, termasuk kerugian karena pelanggan akan kabur atau pergi ke tempat lain. Jika kita menggunakan angka rata-rata, ya, dari lead time dan usage, ya, atau normal, maka kita pasti akan mendapatkan situasi di mana stock out dapat terjadi pada beberapa order, karena ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, meramalkan konsumsi bahan ini memerlukan waktu dan uang, ya. Jadi ini menyeimbangkan apa? Menyeimbangkan antara cost untuk mendapatkan, ya, dan cost untuk menyimpan bahan. Karena forecast yang sempurna jarang terjadi, maka salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian adalah adanya safety stock. Ya. Safety stock ini menjadi bumper kalau tadi ternyata stock out itu akan sangat mahal. Ya. Nah, tentu saja sekarang persoalannya adalah berapa safety stocknya. Jika safety stocknya terlalu besar, maka carrying cost-nya akan besar. Jika terlalu kecil, maka stock out masih tetap terjadi. Nah, di sini optimum safety stock itu adalah kuantitas yang meminimalkan cost stock out dan ditambah cost kalau kita menyimpan terlalu banyak. Ya, ini mirip seperti EOQ. Ya. Nah, ini bisa kita hitung, misalnya kita punya suatu ini, ada kemungkinan kalau 0 maka probability stock out-nya 40%, kalau 50 20%, kalau 100 10%, kalau 200 5%. Nah, dari 4 kasus ini kita hitung, ya. Jadi, kalau 0, stock out-nya itu akan 4 kali, ya, per setiap kejadian $30, maka akan menghabiskan $120, tetapi tidak ada carrying cost. Totalnya 120. Lalu kalau 50 akan ada stock out 2 kali, ya, kemudian jadi 60, ya, karena 2 kali 30, lalu carrying cost-nya 25. Carrying cost-nya dihitung dari A, ya, berapa dikali per unitnya, ya. Jadi kalau per unitnya 50 sen dolar, berarti kalau 50 25. Kemudian untuk 100 80, untuk 200 115. Dan di sini yang paling rendah, ya, yang paling optimal untuk safety stock adalah 80, yang meminimalkan cost dari stock out dan cost dari tambahan carrying cost tadi. Formula untuk menentukan order point dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini persediaan yang ada di gudang ditambah persediaan yang akan datang, yang masih dalam proses pengiriman atau yang dikembalikan, berarti ada yang negatif, sama dengan kuantitas lead time, ya, mulai dari dipesan sampai datang, dan safety stock quantity, ya. Nah, jadi kita bisa hitung kapan order point, ya, itu sama dengan LTQ tambah SSQ. LTQ kita bisa hitung dalam kasus ini misalnya weekly usage-nya 175,
kemudian lead time-nya bisa 4 minggu, yang paling lama bisa 9 minggu. Berarti minimal untuk lead time yang normal ya, itu sejumlah 700, yaitu dari 4 minggu kali 175, ditambah kemungkinannya jadi 9 minggu, ditambah 5 kali 175, 875, tambah 700, 1575. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa persediaan maksimalnya dalam kondisi seperti ini. Kita asumsikan saja misalnya di awal periode ada 2.800 ya, kemudian ditambah usage sampai order point 7 minggu ya. Kenapa? Karena order point-nya adalah 1575. Berarti selisih dari 1575 dengan 2.800 adalah 1225. Nah, 1225 itu untuk 7 minggu. Ya. Kemudian kalau dipakai normal 700, sehingga sisanya akan dalam bentuk safety stock. Ya. Kemudian ada order point yang ada order quantity yang diterima 2090, maka kita akan menyatakan bahwa maksimum persediaan yang ada perusahaan adalah sebesar 2965, minimumnya sebesar safety stock. Kalau penggunaannya lebih besar bisa berkurang lagi. Ya, kalau kita gambarkan, ya, ini kondisi awal, lalu digunakan sampai 7 minggu, sehingga sampai pada reorder point, kita pesan ya, barang baru datang, paling tidak 4 minggu kemudian, kalau normal maka dia akan naik lagi persediaannya. Dan seterusnya, kemudian dipakai lagi, dan seterusnya. Nah, maksimalnya angka ini adalah 2965. Bagaimana jika ada ketidakpastian? Jadi misalnya ternyata usage rate-nya bisa naik sampai 210, lalu lead time-nya bisa saja dari 4 minggu sampai dengan 9 minggu. Ya. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa safety stock-nya dan berapa order point-nya dengan cara berikut. Jadi penggunaan normal tadi 4 minggu, ditambah safety stock normal 87, ditambah ini tadi safety stock untuk variasi penggunaan yang maksimal 210 dikurangi 175 kali 9 sama dengan 315, sehingga safety stocknya 1190 dan order point-nya pada titik 700 tambah 190 atau 1890. Nah, dalam kondisi seperti ini berapa maksimum inventory-nya? Ya, sekarang dari 280 ke 1890 itu akan kita kurangi 910. Berarti penggunaan untuk 4,3 minggu. Ya. Kemudian penggunaan normal 700, kita peroleh safety stock 1190. Lalu ada order ya berdasarkan EOQ 2090 kita masukkan, sehingga total maksimum inventory dalam kondisi yang seperti ini adalah 3280. Saat ini ada software yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melakukan simulasi dalam mengelola kebutuhan persediaan bahan ya, untuk setiap jenis bahan, status persediaan, dan proses pabrikasinya. Di sana ada jadwalnya ya, yang dimasukkan, kemudian bisa mengakses bill of materials, delivery lead times, dan sebagainya. Jadi semua yang kita bahas tadi itu ada softwarenya yang nanti kita sebut namanya materials requirement planning. Pelajaran untuk bagian ini sampai di sini. Silahkan kerjakan question 6 sampai 12, exercise 92 sampai 10, dan problem 2 dan 4 buku Carter bab 9. Bagian terakhir ini kita mempelajari bagaimana pengendalian bahan. Pengendalian bahan dicapai melalui organisasi fungsional, penetapan tanggung jawab, dan ada bukti dokumen. Ini dimulai dalam hal apapun, ada persetujuan terhadap penjualan, terhadap produksi, kemudian penyelesaian barang yang siap untuk dijual dan dikirimkan kepada pelanggan atau ke gudang. Ada dua model persediaan atau tingkatan persediaan. Yang pertama adalah unitnya, yang kedua adalah dolarnya. Biasanya bagian pembelian dan produksi akan tertarik pada unitnya. Mereka berpikir, memesan, meminta dalam hal unit, bukannya dolar. Sementara bagi eksekutif manajemen, mereka lebih tertarik pada pengendalian keuangannya, karena mereka harus mendapatkan return on capital employed, termasuk uang yang diinvestasikan ke dalam persediaan. Jadi
keduanya harus dikendalikan. Nah, pengendalian persediaan ini akan bekerja dengan baik ketika kenaikan atau penurunan persediaan itu dapat ditetapkan sebelumnya dan dapat diprediksi sangat mirip dengan atau mendekati jadwal-jadwal penjualan dan produksi. Pengendalian atas bahan harus memenuhi dua tujuan yang berbeda. Pertama, bagaimana kita bisa mempunyai persediaan yang cukup ya, dan bervariasi untuk produksi yang efisien. Yang kedua, kita menjaga bagaimana persediaan secara finansial itu favorable. Ya. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan atau melakukan order pada sumber yang terbaik dan pada kuantitas yang benar, pada harga dan kualitas yang terbaik. Pengendalian persediaan yang efektif akan menghasilkan supply bahan yang dibutuhkan secara efisien dan tidak mengganggu operasi. Menyediakan jumlah persediaan yang cukup dalam jangka pendek untuk mengantisipasi adanya short supply karena seasonal, cyclical atau adanya pemogokan, dan mengantisipasi perubahan harga. Menyimpan persediaan dengan biaya penanganan yang rendah, ya, biaya untuk mengamankan juga tidak begitu mahal, terutama dari kerugian karena kebakaran, pencurian, cuaca, maupun karena salah menangani persediaan. Yang ketiga, yang keempat, barang-barang yang obsolete, ya, yang tidak sering dipakai atau yang berlebih, itu harus diminimalkan dengan melaporkan perubahannya yang menyebabkan persediaan. Lalu menjamin bahwa persediaan cukup untuk pengiriman kepada pelanggan dengan segera. Dan yang terakhir tentu meminimalkan modal yang diinvestasikan pada persediaan. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan persediaan, paling tidak ada dua cara. Yang pertama adalah order cycling method, ya. Yang kedua adalah min-max method. Nah, order cycling method ini digunakan ketika perusahaan melakukan pemeriksaan secara periodik status dari kuantitas setiap bahan, setiap barang, berdasarkan itemnya atau kelasnya. Ada beberapa siklus ini untuk pemeriksaan ya kuantitas, ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari misalnya. Kemudian ini bisa digunakan untuk berbagai jenis bahan. Untuk bahan yang nilainya tinggi dan kritikal, biasanya periodenya yang pendek, misalnya 30 hari. Untuk barang yang cost-nya rendah, kemudian tidak begitu kritikal, mungkin bisa reviewnya lebih panjang. Ya. Nah, jadi order quantity-nya bisa besar dan stock out-nya tidak perlu terlalu mahal ya. Jadi ini bisa beda. Tetapi untuk yang barang yang ini mungkin bisa dibuat dalam review yang lebih cepat dan ordernya jadi lebih sering. Ya. Yang kedua min-max method, ya. Maksimumnya adalah sebesar ini, sebesar jumlah tertentu ya yang ditetapkan. Lalu ada jumlah minimal yang sebesar safety stock ya untuk mencegah adanya stock out gitu. Nah itu biasanya setelah angka itu ditetapkan, maka biasanya kita bisa membuat modelnya yang disebut two-bin method atau metode dua tempat atau dua keranjang ya. Nah, di keranjang yang pertama itu yang ini yang akan dipakai, di keranjang kedua isinya jumlah safety stock-nya. Dan keduanya itu akan mendapatkan angka maksimum. Jadi begitu keranjang pertama habis, maka order segera dikeluarkan, kemudian keranjang kedua dipakai, order datang untuk mengisi kedua keranjang tadi. Itu pola yang dikembangkan untuk two-bin method. Pendekatan yang ketiga disebut selective control. Di sini contohnya adalah ABC plan. Ya, kita lihat dalam tabel berikut. Jadi ABC plan itu membagi persediaan dalam 3 kelompok, yang high value, middle value, sama low value. Kemudian ditentukan apa kebijakan untuk masing-masing. Jadi
kualitasnya, kalau high value yang terbaik, kalau middle value ya personalnya oke-oke saja, kalau yang low value yang mungkin keahliannya tidak begitu tinggi. Catatannya apa? Lengkap, simple, mungkin tidak perlu dicatat. Order point ini sebagai guidance dan selalu direview terus. Mungkin nggak terlalu sering direview, ini jarang, tapi ini harus digunakan ya, strictly used gitu. Karena memang dia cukup order point saja, tapi tidak perlu direview. Ya, kemudian jumlahnya, ordernya ini tinggi, moderate, rendah. Replacementnya secepat mungkin, normal, bisa lama. Jumlah safety stocknya low, moderate, ini high, karena cost dari inventory-nya nggak begitu mahal. Inventory turnover-nya ini sebaliknya, high, moderate, dan low. Yang terakhir, perusahaan juga perlu mengidentifikasi adanya barang-barang yang usang atau berlebih. Ya. Caranya dengan selalu melakukan review periodik atas catatan dan juga mungkin melakukan inventarisasi fisik. Setiap ada barang yang rusak, barang yang berlebih, maka sedapat mungkin barang tadi segera dijual untuk tidak menumpuk atau membuat biaya persediaan menjadi semakin besar. Ini materi kita untuk 9 buku Carter. Selamat belajar.